Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifa Kulbiati, NIM 20104020042, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi guna memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Resensi buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi oleh Nurul Ashifa Kulbiati. Identitas buku. Buku ini berjudul Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, yang penulisnya adalah Dr. Agustinus Sugeng Priyanto MSI, Dr. Sunarto SH MSI, Dr. Andes Setiajid MSI, Dr. Andes Abianto MSI. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit UNES Press dengan jumlah halaman 238 halaman. Biodata penulis. Penulis pertama, nama lengkap Dr. Sugeng Priyanto MSI. Riwayat pendidikan tinggi, S1 Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Semarang tahun 1988. S2 Program Studi Sosiologi Agama UKSW Salatiga tahun 1999 dan S3 Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2015 dengan judul disertasi Islam Jawa Praktik Keagamaan Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang. Riwayat pekerjaan beliau yaitu sebagai dosen IKIP Semarang yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang pada Fakultas Ilmu Sosial sejak tahun 1989. Mata kuliah yang diampunya antara lain teori sosial budaya, sosiologi politik, dan kurikulum dan buku teks. Kegiatan lain dalam 10 tahun terakhir adalah sebagai anggota tim pengembang kurikulum SMP pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, narasumber nasional kurikulum 2013, penilai buku teks dan non-teks pelajaran pendidikan dasar dan menengah, pusat kurikulum dan perbukuan yang semuanya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pendidikan dan pelatihan guru baik pada tingkat sekolah, kabupaten atau kota maupun provinsi dan nasional. Judul buku yang pernah ditulis beliau antara lain Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas 7, 8, 9, penulisan bersama buku sekolah elektronik Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Pendidikan Kewarganegaraan penulisan bersama modul pendidikan dan latihan profesi guru PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, dan buku yang lain adalah Pendidikan Kewarganegaraan penulisan bersama tahun 2011. Buku yang lain juga yaitu Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan pada Masa Orde Baru tahun 2015. Dan juga Islam Jawa, Praktik Keagamaan Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang tahun 2015. Judul penelitian yang dihasilkan antara lain Kajian Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Merapi di Kabupaten Magelang tahun 2011 dan Interaksi Kelas Sosial Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang tahun 2012. Kegiatan lain yang dilakukan pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat miskin di bidang pendidikan. Biodata penulis yang kedua yaitu Dr. Sunarto SH MSI. Dilahirkan di Grobogan tanggal 12 Juni tahun 1963 dan menyelesaikan pendidikan SD tahun 1974, SMP tahun 1977 dan SPG Negeri tahun 1981, semuanya di Grobogan. Lulus sarjana pendidikan atau S1 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1985 di IKIP Semarang atau yang sekarang menjadi Universitas Negeri Semarang. Lulus sarjana hukum S1 tahun 2011 di Universitas Semarang atau USM.
lulus pendidikan Magister S2 bidang pengkajian ketahanan nasional yang diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta tahun 1994. Program Dr. S3 di Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2018. Sejak tahun 1986 sampai sekarang mengajar di alma maternya, yaitu jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Buku-buku lain yang pernah ditulis antara lain Konsepsi Negara Hukum menurut Undang-Undang 1945, Pengantar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Sistem Politik Indonesia, dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan penulis yang ketiga, yaitu Dr. Andes Abianto MSI, merupakan salah satu penulis dalam buku ini yang dilahirkan di Blora tanggal 3 Januari tahun 1965. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri Sumber 1 Kota Blora, SMP Negeri 1 Randu Blatung Kota Blora, SPG Negeri Blora Kota Blora, S1 IKIP Semarang, S2 UGM Kota Yogyakarta. Penulis sedang menempuh program doktor atau S3. Penulis merupakan dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah pokok yang penulis ampuh yaitu ilmu politik dan metode penelitian. Buku-buku yang pernah ditulis beliau antara lain Politik dan Hukum tahun 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik tahun 2007, Ilmu Politik atau Buku Ajar dan Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2009. Penulis yang terakhir atau penulis yang keempat yaitu Dr. Andes Setiajid MSI. Beliau lahir di Boyolali tanggal 23 Juni 1960. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 UGM Ilmu Komunikasi Kota Yogyakarta, S2 UGM Ketahanan Nasional Kota Yogyakarta. Penulis merupakan dosen di Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah pokok yang penulis ampuh adalah sosiologi, sedangkan mata kuliah ajar yaitu pendidikan kewarganegaraan dan sosiologi. Buku-buku yang pernah ditulis beliau antara lain Sosiologi Buku Ajar tahun 2006, Antropologi Budaya Buku Ajar tahun 2009, Sosiologi Politik 2009, Sosiologi Politik 2009, Pengembangan Materi Politik, Demokrasi dan HAM Buku Ajar PPG, dan Integrasi Nasional Buku Ajar. Selanjutnya isi buku. Buku ini menjadi rujukan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang semua jurusan dan menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk membangun karakter sebagai warga negara yang baik. Buku ini menyajikan beberapa materi yang terdiri dari 12 bab. Bab pertama merupakan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, bab kedua hak dan kewajiban warga negara, bab yang ketiga hak asasi manusia dan demokrasi, bab yang keempat bela negara, bab yang kelima konsepsi wawasan Nusantara, bab yang keenam landasan wawasan Nusantara, bab yang ketujuh implementasi wawasan Nusantara, bab yang kedelapan konsep dasar ketahanan nasional, bab yang kesembilan aspek alamiah ketahanan nasional, bab yang ke-10 aspek sosial ketahanan nasional, bab yang ke-11 politik dan strategi nasional, bab yang ke-12 perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pada edisi ini terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tim penulis. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan dan mengikuti visi dan misi Universitas Negeri Semarang yang menjadi universitas berwawasan konservasi, bereputasi nasional, dan pengembang peradaban unggul. Mahasiswa dan para pelajar Indonesia bukan merupakan bagian atau kelompok yang tersendiri yang terpisah dari bangsa Indonesia pada umumnya. Karenanya sesuai dengan ketentuan yang tersurat di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka mahasiswa serta pelajar Indonesia mempunyai kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dalam pertahanan negara. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dimaksudkan untuk yang pertama, mahasiswa dapat memahami
dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, dan secara ikhlas sebagai warga negara yang terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap netral, bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik, dengan perilaku yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Berbudi luhur, berdisiplin masyarakat, berbangsa dan bernegara, bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Ketentuan mengenai siapa warga negara Indonesia lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pengelompokan warga negara Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, warga negara Indonesia asli, yaitu orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak dilahirkan dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya mulai pasal 27 sampai pasal 34. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam TAP MPR nomor 17 angka Romawi garing 1998 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menghormati hak asasi manusia berarti menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dan sedangkan demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, dan Indonesia merupakan negara demokrasi. Selanjutnya, bab bela negara. Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui 4 hal. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib. Dan yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi. Wawasan Nusantara. Hakikatnya wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara mengajarkan kepada kita bahwa cara pandang dan sikap yang benar terhadap keberadaan negara dan bangsa Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta dapat mencapai tujuan nasional.
Landasan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional. Landasan ideal wawasan Nusantara sendiri adalah Pancasila. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara termasuk mendasari keberadaan wawasan Nusantara. Sedangkan landasan konstitusional wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar itulah yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara ada dua. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam hubungan antara Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional yaitu pelaksanaan mencakup bidang IPOLEK Sosbud Hankam, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sedangkan implementasi wawasan Nusantara dalam hubungan antara Indonesia dengan bangsa lain di dunia, yaitu pelaksanaan yang membawa implikasi dalam hal-hal perhatian daerah frontier, pelaksanaan hukum laut internasional, dan pemanfaatan ruang dirgantara. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan baik yang berasal dari dalam bangsa maupun luar bangsa. Ketahanan nasional sendiri berkisar pada masalah pengembangan kehidupan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidup sebagai suatu bangsa. Aspek alamiah ketahanan nasional terdiri dari letak geografis negara, kekayaan alam Indonesia, keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek sosial ketahanan nasional meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Politik dan strategi nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional dan sasaran nasional dapat terlaksana melalui politik dan strategi nasional. Usaha pembangunan bangsa dapat terlaksana dengan baik apabila kondisi politik nasional dalam keadaan stabil, sistem konstitusional berjalan dengan efektif, demokrasi tumbuh dengan kuat, dan penegakan hukum yang secara pasti. Lalu perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional harus tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan yang disusun oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan dibagi menjadi 3, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan buku ini adalah covernya berwarna, memakai kertas HVS, dan ukurannya yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kelemahan dari buku ini adalah memakai kata-kata yang bertele-tele dan mubazir sehingga membuat bingung para pembacanya. Lalu, buku ini jarang ada gambarnya dan jarak antar baris setiap paragrafnya tidak renggang sehingga membuat pembaca menjadi cepat bosan dan cepat lelah dalam membacanya. Secara keseluruhan buku ini dapat dijadikan referensi dan rujukan dalam pembelajaran. Namun, masih diperlukan buku-buku lain atau referensi lain dalam mendukung pembelajaran dalam mata kuliah ini. Sekian dari saya, itulah hasil resensi buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Unespres. Bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.